Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, amma ba'd. Dalam ayat 40 surat Al-Baqarah disebutkan ada kata Bani Israel. Tentu yang dimaksud Bani Israel di sini bukan warga negara Israel, walaupun bisa jadi ada warga negara Israel yang termasuk dalam pengertian Bani Israel. Menurut Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar juz 1 halaman 179 dijelaskan bahwa Israel adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yakub. Kata Il yang ada di ujung kata Bani Israel bermakna Allah dalam bahasa Ibrani. Israel bermakna pemimpin atau amir, pejuang bersama Allah. Dalam tafsir Jalalain, Bani Israel dalam ayat ini dijelaskan sebagai anak turun dari Nabi Yakub. Lebih rinci lagi dalam tafsir Misbah karya dari Prof. Quraisy Shihab, dijelaskan bahwa yang dimaksud Bani Israel dalam ayat ini adalah anak turun dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dengan demikian yang dimaksud Bani Israel bukanlah orang-orang yang hidup di Israel sana, tapi orang-orang yang memiliki garis keturunan dengan Nabi Yakub, entah ia memiliki ras Arab atau kulit putih, kulit hitam, selama ia masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Yakub, maka ia termasuk Bani Israel. Lebih lanjut dalam tafsir Al-Misbah pada halaman 171, yang dimaksud Bani Israel dalam ayat ini adalah mereka yang mengimani kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi bukan hanya mereka yang memiliki garis darah saja, tapi juga mereka yang mengimani kitab Taurat. Ini membuka kemungkinan kala itu yang disebut sebagai Bani Israel adalah orang-orang yang saat itu beragama Yahudi, karena di Madinah kala itu juga banyak orang yang memeluk agama Yahudi yang tentu mengimani Taurat sebagai kitab sucinya. Masih dalam tafsir Al-Misbah pada halaman 173 disebutkan bahwa walaupun sudah berstatus warga Madinah, mereka masih dianggap sebagai Bani Israel. Hal ini menegaskan apa yang disebutkan di awal tadi, bahwa Bani Israel tidak berarti hanya mereka yang berwarga negara Israel saja. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Surat Al-Baqarah ayat 40 yang bermakna, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada dirimu, kepadamu. Dalam penggalan ayat 40 ini, Bani Israel diperintahkan untuk mengingat kembali nikmat yang diberikan oleh Allah. Hal ini menandakan bahwa banyak anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Disebutkan golongan ini saja sudah menjadi keistimewaan tersendiri bagi kelompok ini, yakni disebut dalam Al-Quran. Apalagi dalam ayat tersebut ditegaskan memang kelompok ini banyak diberi anugerah oleh Tuhan. Kiai Bisri Mustafa menafsiri ayat ini, wahai Bani Israel, ingatlah kalian semua akan nikmat yang diberikan kepada kalian dan nenek moyang kalian, dan syukurilah hal tersebut. Jadi Bani Israel kala itu diminta kembali untuk menelisik kembali sejarah panjang yang dilalui oleh pendahulu-pendahulunya, agar mereka dapat menyadari anugerah-anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Lalu apa sajakah anugerah yang telah diterima oleh Bani Israel pada masa lalu? Dalam tafsir Jalalain disebutkan beberapa diantaranya adalah nikmat diselamatkan dari Fir'aun, atau anugerah diselamatkannya mereka dari Fir'aun, lalu anugerah dibelahnya lautan guna jalur penyelamatan Bani Israel dari kejaran Fir'aun,
lalu anugerah kala Bani Israel bermigrasi, mereka dinaungi oleh mendung guna melindungi mereka dari terik matahari. Ini beberapa anugerah yang diberikan oleh Tuhan di masa lalu kepada Bani Israel. Sedangkan tafsir Al-Misbah pada halaman 170 memberikan contoh lain nikmat yang diterima oleh Bani Israel. Di antaranya adalah penyelamatan dari Fir'aun dan malapetaka lainnya, serta anugerah pengampunan Allah atas berbagai dosa mereka. Juga anugerah dengan banyaknya para nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. Itulah anugerah-anugerah yang menurut tafsir Misbah. Jika dibandingkan dengan nabi yang diutus oleh umat lain, Bani Israel terbilang memiliki banyak nabi. Ini juga termasuk anugerah. Itulah Bani Israel dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.